Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kami akan membahas kisah seorang wanita bule asal Rusia yang nekat terbang jauh ke Indonesia demi satu harapan, yaitu berobat. Perjalanan yang awalnya terlihat biasa saja, ternyata menyimpan cerita yang tidak disangka-sangka. Ending dari kisah ini benar-benar mengejutkan dan membuat banyak orang terdiam. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan tuliskan di kolom komentar kamu menonton dari kota mana. Dukungan kalian sangat berarti untuk channel ini agar terus berkembang. Kalau sudah, yuk kita saksikan video selengkapnya. Namanya Anastasia Ivanova. Seorang wanita asal Rusia berusia 30 tahun. Rambut pirangnya selalu diikat sederhana. Wajahnya terlihat cantik, namun sorot matanya menyimpan kelelahan yang panjang. Di usianya yang sudah matang, Anastasia belum menikah. Bukan karena tidak ada yang mendekat, tetapi karena hidupnya berubah drastis sejak tubuhnya perlahan kehilangan kekuatan. Sudah hampir 2 tahun Anastasia mengalami kelumpuhan pada bagian bawah tubuhnya. Awalnya hanya rasa kebas di kaki, lalu berubah menjadi sulit berjalan, hingga akhirnya ia harus menggunakan kursi roda untuk beraktivitas. Setiap hari ia berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, mencoba berbagai terapi dan pengobatan. Namun hasilnya selalu sama, tidak ada perubahan berarti. Suatu sore, Anastasia duduk di dekat jendela apartemennya. Salju turun perlahan di luar, sementara ia menatap kosong ke arah jalan. Apa hidupku akan seperti ini selamanya? Gumamnya pelan. Ibunya mendekat dan memegang tangannya. Kamu harus tetap berharap, Nastia. Jangan menyerah, ucap sang ibu dengan suara lembut. Anastasia hanya tersenyum tipis. Di dalam hatinya, harapan itu semakin menipis. Ia merasa usianya terus berjalan, sementara hidupnya seperti berhenti di tempat. Teman-temannya mulai menikah, berkeluarga, dan mengejar impian mereka. Sedangkan Anastasia harus belajar menerima tubuhnya yang tak lagi sama. Suatu hari, saat sedang membuka ponsel, Anastasia membaca sebuah cerita tentang pengobatan tradisional di Indonesia. Ada seorang pemuda yang dikenal mampu membantu banyak orang dengan terapi urut tradisional. Cerita itu menyebutkan sebuah daerah bernama Sulawesi Tengah. Indonesia, ucap Anastasia pelan, seolah tidak percaya. Ia membaca cerita itu berulang kali. Ada pasien yang datang dengan kondisi berat, ada pula yang sudah hampir putus asa. Entah mengapa, cerita itu terasa berbeda. Ada kehangatan dan harapan di setiap kalimatnya. Malam itu, Anastasia berbicara dengan ibunya. Bu, bagaimana kalau aku pergi ke Indonesia? Ibunya terdiam sejenak. Untuk apa sejauh itu? Bu, bagaimana kalau aku pergi ke Indonesia? Untuk apa sejauh itu? Aku ingin berobat. Aku ingin mencoba satu harapan terakhir. Kalau itu membuatmu punya harapan lagi, ibu akan mendukungmu. Ibunya terlihat ragu, namun melihat tekad di mata Anastasia, ia akhirnya mengangguk perlahan. Kalau itu membuatmu punya harapan lagi, ibu akan mendukungmu. Keputusan itu bukan keputusan yang mudah. Anastasia harus menempuh perjalanan sangat jauh, ke negara yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya, dengan bahasa dan budaya yang asing. Namun di balik semua ketakutan itu, ada satu hal yang lebih besar, keinginannya untuk kembali berdiri dan menjalani hidup dengan penuh makna. Di dalam hatinya, Anastasia berbisik, Sulawesi Tengah, mungkin di sanalah takdirku berubah. Perjalanan panjang akhirnya membawa Anastasia menginjakkan kaki di Indonesia. Udara hangat langsung menyambutnya begitu keluar dari bandara. Ini sangat berbeda dengan dinginnya kampung halamannya. Dari balik kursi rodanya, Anastasia memperhatikan sekeliling dengan rasa canggung dan penasaran. Mobil yang membawanya melaju menuju Sulawesi Tengah. Pemandangan berubah perlahan, dari kota menuju jalanan yang lebih tenang, dengan pepohonan hijau di kanan kiri. Anastasia terdiam, matanya mengikuti setiap detail yang terlihat asing namun menenangkan. Indah sekali, ucapnya pelan. Sesampainya di sebuah desa yang sederhana, mobil berhenti di depan rumah kayu yang bersih dan rapi. Di sanalah tempat pengobatan tradisional itu berada. Tidak ada papan nama besar, tidak ada bangunan mewah, hanya rumah sederhana dengan halaman yang luas. Seorang pria keluar dari rumah itu. Tubuhnya tegap, kulitnya sawo matang, dan wajahnya terlihat tenang. Namanya Laode Arman. Usianya 32 tahun. Ia dikenal warga sekitar sebagai tukang urut yang sering membantu banyak orang dengan terapi tradisional yang diwarisi dari keluarganya. Laode Arman menatap Anastasia dengan sopan. Selamat datang. Silakan masuk. Terima kasih. Di dalam rumah, suasana terasa hangat dan sederhana. Tidak ada alat medis modern, hanya tikar, minyak urut, dan aroma khas yang menenangkan. Anastasia merasakan campuran antara harapan dan keraguan. Kondisi kamu seperti apa? Tanya Arman sambil duduk berhadapan dengannya. Anastasia menarik napas panjang. Kaki saya tidak bisa digerakkan. Sudah lama.
ucapnya jujur. Kondisi kamu seperti apa? Kaki saya tidak bisa gerakukan. Sudah lama. Kita coba pelan-pelan. Di sini tidak ada janji, hanya usaha dan doa. Arman mengangguk perlahan, tanpa ekspresi berlebihan. Kita coba pelan-pelan. Di sini tidak ada janji, hanya usaha dan doa. Kata-kata itu terasa sederhana, namun justru membuat Anastasia merasa lebih tenang. Tidak ada janji berlebihan, tidak ada harapan palsu, hanya ketulusan. Pertemuan pertama itu berlangsung singkat. Arman tidak langsung melakukan terapi berat. Ia hanya memeriksa kondisi tubuh Anastasia secara perlahan, memastikan titik-titik yang terasa mati rasa. Besok kita mulai terapinya. Baik. Malam itu, Anastasia menginap di rumah kecil yang disediakan tak jauh dari tempat pengobatan. Ia berbaring sambil menatap langit-langit kamar. Jauh dari rumah, jauh dari negaranya, ia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku membuat keputusan yang tepat? Sementara itu, di rumahnya, Laode Arman duduk terdiam. Ia sudah bertahun-tahun menangani banyak pasien, namun entah mengapa, wanita asing itu meninggalkan kesan yang berbeda. Perjalanannya pasti tidak mudah. Tanpa mereka sadari, pertemuan sederhana di Sulawesi Tengah itu menjadi awal dari sebuah kisah panjang yang akan mengubah hidup keduanya. Keesokan paginya, Anastasia dibantu menuju ruang terapi. Sinar matahari pagi masuk melalui celah jendela, membuat ruangan terasa hangat dan tenang. Ia duduk di atas tikar dengan bantuan Arman. Wajah Anastasia terlihat tegang, namun matanya penuh tekad. Kita mulai pelan-pelan saja, kata Arman sambil menyiapkan minyak urut. Kita mulai pelan-pelan saja. Iya. Sentuhan pertama terasa asing bagi Anastasia. Otot-otot kakinya yang lama tidak digerakkan terasa kaku dan dingin. Saat Arman mulai menekan beberapa titik, Anastasia meringis. Agak sakit, ucapnya. Kalau tidak kuat, bilang, jawab Arman dengan tenang. Agak sakit. Kalau tidak kuat, bilang. Kalau datang. Terapi hari pertama berlangsung tidak lama. Anastasia merasa tubuhnya sangat lelah, bahkan untuk sekadar duduk tegak. Setelah selesai, ia hanya bisa berbaring sambil mengatur napas. Aku tidak yakin bisa lanjut, gumamnya pelan. Namun hari demi hari berlalu, dan Anastasia tetap datang. Setiap sesi terapi menjadi ujian kesabaran. Ada hari-hari ketika rasa sakit membuatnya hampir menyerah. Ada pula hari ketika tubuhnya terasa lebih ringan, meski hanya sedikit. Kamu udah berapa lama bekerja begini? Sudah cukup tahun. Oh, lama juga ya. Iya. Iya. Tapi saya tetap semangat. Suatu siang, saat terapi berlangsung, Anastasia tiba-tiba terdiam. Arman, panggilnya. Iya? Apa semua pasienmu juga seperti ini? Arman tersenyum tipis. Hampir semuanya ingin menyerah di awal. Arman, Iya. apa semua pasienmu juga seperti ini? Hampir semuanya ingin menyerah di awal. Jawaban itu membuat Anastasia tertawa kecil, meski matanya berkaca-kaca. Ia mulai menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya soal tubuh, tetapi juga tentang mental dan keyakinan. Minggu demi minggu berlalu. Arman selalu hadir tepat waktu dengan sikap yang sama, tenang dan sabar. Ia tidak banyak bicara, namun setiap gerakannya terasa penuh perhatian. Anastasia mulai merasa aman berada di sana. Suatu sore setelah sesi terapi, Anastasia berkata dengan suara pelan, "Kamu tidak pernah lelah?" Arman menggeleng. "Kalau saya lelah, pasien saya lebih lelah." Kamu tidak pernah lelah. Kalau saya lelah, pasien saya lebih lelah. Kalimat sederhana itu menancap di hati Anastasia. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak sendirian dalam perjuangannya. Di akhir minggu ketiga, terjadi hal kecil yang membuat Anastasia terdiam lama. Saat Arman meminta ia mencoba menggerakkan jari kakinya, Anastasia merasakan sensasi hangat yang samar. Aku merasa ada getaran, ucapnya ragu. Arman menghentikan tangannya. Coba lagi pelan-pelan. Aku merasa ada getaran. Coba lagi pelan-pelan. Anastasia menutup mata, berkonsentrasi. Jarinya tidak benar-benar bergerak, namun sensasi itu nyata. Air mata menetes di pipinya. Itu bagus, kata Arman pelan. Tanda tubuhmu masih mau berjuang. Malam itu, Anastasia menangis sendirian di kamarnya. Bukan karena sakit, tetapi karena harapan yang perlahan kembali hidup. Sejak munculnya tanda kecil itu, semangat Anastasia perlahan berubah. Ia tidak lagi datang ke tempat terapi dengan wajah penuh keraguan, melainkan dengan harapan yang mulai tumbuh. Setiap pagi, ia menunggu waktu terapi seperti menunggu sesuatu yang penting dalam hidupnya. Arman pun menyadari perubahan itu. Hari ini kelihatan lebih ceria, katanya suatu pagi.
Anastasia tersenyum. Karena aku mulai percaya. Di sela-sela terapi, mereka mulai berbincang lebih sering, bukan lagi soal rasa sakit atau gerakan tubuh, tetapi tentang kehidupan. Anastasia bercerita tentang masa kecilnya, tentang salju, tentang mimpinya yang sempat tertunda. Aku dulu suka sekali menari, ucap Anastasia pelan. Arman terdiam sejenak. Kalau begitu, kita kejar mimpi itu pelan-pelan. Arman juga mulai membuka cerita tentang dirinya, tentang hidup sederhana di Sulawesi Tengah, tentang ayahnya yang mewariskan ilmu terapi tradisional, dan tentang keputusannya untuk tetap tinggal di desa, meski banyak yang menyarankan pergi ke kota. Aku nyaman di sini, kata Arman. Anastasia mengangguk. Aku bisa merasakannya. Kedekatan mereka tumbuh tanpa disadari. Arman tidak pernah memperlakukan Anastasia sebagai orang asing. Ia sabar membantu, bahkan untuk hal-hal kecil seperti memindahkan kursi roda atau menyiapkan air minum. Suatu sore setelah terapi selesai, hujan turun deras. Anastasia duduk di teras rumah, menatap air hujan yang jatuh ke tanah. Arman duduk tidak jauh darinya. Di tempatku, hujan sering membuat orang sedih, kata Anastasia. Di sini hujan tanda berkah, jawab Arman. Anastasia tersenyum. Untuk pertama kalinya, perbedaan budaya itu terasa hangat, bukan asing. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Arman menjadi bagian penting dalam hidup Anastasia. Ia mulai merasa aman, nyaman, dan didengarkan. Perasaan itu tumbuh perlahan, tanpa kata-kata yang jelas. Suatu malam, Anastasia berkata lirih, "Terima kasih sudah sabar denganku." Arman menatapnya singkat. "Kamu juga kuat." Kalimat sederhana itu membuat jantung Anastasia berdebar. Ia sadar, hubungan mereka sudah lebih dari sekadar terapis dan pasien. Ada ikatan yang tidak diucapkan, namun terasa nyata di antara keduanya. Waktu berjalan semakin cepat tanpa mereka sadari. Sudah berbulan-bulan, Anastasia menjalani terapi di Sulawesi Tengah. Tubuhnya yang dulu hanya bisa diam, kini mulai menunjukkan perubahan yang jelas. Kakinya memang belum sepenuhnya kuat, namun sensasi dan responsnya semakin terasa. Pagi itu, Arman meminta Anastasia mencoba berdiri dengan bantuan. Tangannya gemetar saat berpegangan pada tiang kayu di ruang terapi. "Kita coba pelan-pelan," kata Arman sambil berdiri di sampingnya. Anastasia menarik napas dalam-dalam. "Kalau aku jatuh, aku di sini," jawab Arman singkat. Dengan usaha keras, Anastasia mengangkat tubuhnya. Kakinya bergetar hebat. Keringat mulai mengalir di dahinya. Beberapa detik terasa seperti waktu yang sangat panjang. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berdiri, meski belum sempurna. "Aku berdiri," ucapnya lirih, hampir tidak percaya. "Iya," kata Arman, suaranya terdengar lebih hangat dari biasanya. Air mata Anastasia jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak peduli dengan rasa sakit yang menyertai. Momen itu menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Bukan hanya soal tubuh yang mulai pulih, tetapi kepercayaan dirinya yang kembali. Sejak hari itu, latihan menjadi lebih intens. Ada hari ketika Anastasia jatuh dan merasa putus asa. Ia pernah berkata dengan suara lelah, "Mungkin ini batas kemampuanku." Arman menatapnya serius. "Kalau kamu berhenti sekarang, kamu tidak akan pernah tahu sejauh apa kamu bisa melangkah." Kata-kata itu menyentuh hati Anastasia. Ia bangkit lagi, mencoba lagi, meski perlahan. Setiap langkah kecil terasa seperti kemenangan besar. Di sisi lain, perasaan di antara mereka semakin jelas. Anastasia mulai menyadari bahwa alasan ia bertahan bukan hanya karena ingin sembuh, tetapi juga karena kehadiran Arman yang selalu ada. Suatu sore, Anastasia berkata pelan, "Di Indonesia memberiku lebih dari yang aku cari." Arman menatapnya, lalu tersenyum tipis. "Mungkin karena kamu datang dengan hati yang terbuka." Di titik inilah Anastasia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Perjalanan ini bukan sekadar tentang pengobatan, tetapi tentang menemukan arah hidup yang baru. Waktu terus berjalan, dan masa tinggal Anastasia di Sulawesi Tengah semakin lama dari rencana awalnya. Kondisinya kini jauh lebih baik. Dengan bantuan tongkat, ia sudah bisa berjalan beberapa langkah. Setiap langkah itu menjadi bukti dari perjuangan panjang yang telah ia lewati. Suatu pagi, Anastasia duduk di teras rumah sambil menatap langit biru. Arman datang membawa 2 gelas teh hangat. Mereka duduk berdampingan dalam keheningan yang terasa nyaman. "Arman," Anastasia membuka suara, "aku seharusnya sudah kembali." Arman terdiam sejenak. "Lalu apa yang membuatmu masih di sini?" Anastasia menoleh, menatapnya dengan mata yang jujur. "Karena hatiku belum ingin pergi." Kalimat itu membuat Arman terdiam lama. Ia bukan pria yang pandai mengungkapkan perasaan, namun ia tahu apa yang ia rasakan. Kebersamaan, perjuangan, dan kepercayaan telah menumbuhkan rasa yang dalam di antara mereka. Beberapa hari kemudian, Arman mengajak Anastasia berbicara dengan serius. "Aku tidak punya banyak harta," ucapnya. "Hidupku sederhana." Anastasia tersenyum. "Aku datang ke sini bukan untuk mencari kemewahan." Keputusan besar pun diambil. Anastasia memilih menetap lebih lama di Indonesia.
Hubungan mereka yang awalnya tidak terduga akhirnya berubah menjadi komitmen. Kabar itu mengejutkan banyak orang, termasuk keluarga dan warga sekitar. Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana, dihadiri keluarga, tetangga, dan orang-orang yang pernah menyaksikan perjuangan Anastasia. Tidak ada kemewahan, hanya senyum dan air mata bahagia. Saat duduk berdampingan sebagai suami istri, Anastasia berbisik, "Perjalanan terjauhku ternyata membawaku pulang." Arman tersenyum. "Dan aku tidak pernah menyangka takdir datang sejauh ini." Kisah seorang wanita bule, asal Rusia yang datang untuk berobat di Sulawesi Tengah, itu pun berakhir dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Dari rasa sakit, harapan, hingga cinta, semuanya bertemu dalam satu perjalanan hidup yang mengubah segalanya.